Alhamdulillah. Nuqaddimu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakan kita dengan baginda Nabi Muhammad. Maka sudah sepatutnya setiap umat Rasulullah tidak ada peneladanan kecuali kesempurnaan langkah demi langkah, gerakan demi gerakan, kecuali hanya mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Maka di dalam kitab ini Nasaih Diniyah, nasihat tentang keagamaan, ini penting bagi setiap orang yang melalui kehidupan yang fana ini. Kita semua hidup di dunia ini fana, ada yang bakal abadi, tidak ada. Dan dunia ini sampah. Ada mau dunia ini sampah. Semulia-mulianya dunia jadi sampah. Kita lihat handphone yang kalian pegang waktu pertama kali keluar harganya mahal enggak? Handphone pun biar tuku larang. Saiki sapa wong gelem kalian gelem. Kayak ganjel lawang ya. Ada dunia. Sepeda motor dulu, sepeda motor A100 yang welek jobe suwe kabeh. Iku dulu jadi primadona. Lek ana wong wis sepeda motor A100 ndelok udah motor. Saiki kok parkir nang alun-alun rong wulan gak ilang gambar. Ada dunia. Pernah Sayyidina Ali itu melewati satu jalanan, situ ada sampah bertumpuk. Setelah itu beliau menyampaikan kepada para sahabat, kalian tahu dunia itu sampah. Dunia itu sampah. Semua ini sampah. Tetapi manusia itu tergiur. Manusia itu tergiur. Ini saking pinternya setan. Ya mohon maaf kalau saya berbicara lancang. Manusia itu kemana-mana bawa kotoran, kemana-mana bawa najis. Apa yang mau disombongkan dalam diri manusia? Bisa kita hidup di dunia ini mengurus diri sendiri? Tidak bisa. Sebab sifat manusia itu simbiosis, mutualisme, saling membutuhkan. Jadi saya ulang kembali, tidak ada manusia di muka bumi ini yang dia bisa berdiri sendiri. Tidak ada. Tidak ada orang kaya yang tidak membutuhkan orang miskin, dan orang miskin pasti membutuhkan orang kaya. Petani membutuhkan konsumen, konsumen membutuhkan petani. Itu semua di dalam alur kehidupan. Orang kalau sudah memiliki sifat kesombongan di dalam hatinya, ini pasti ada satu bentuk kejanggalan dalam berpikir. Ini gak waras ini. Orang kalau ada kesombongan, dia sombong, merasa lebih. Ini ada titik ketidakwarasan dalam akal. Dan tidak ada manusia yang mampu mengurus dirinya sendiri. Tidak ada. Mulai dia lahir sampai dia mati, tidak bisa dia mengurus dirinya sendiri. Dia lahir membutuhkan bidan, membutuhkan dokter. Apalagi kalau bayinya sungsang, harus sesar, butuh dokter spesialis. Dokter spesialis masih butuh yang namanya asisten. Asisten pun tidak bisa jika tidak ada dokter anestesi untuk membius dulu. Tidak bisa. Ini manusia itu ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Maka buatlah diri kita bermanfaat untuk orang lain. Jika kita bisa berbuat lebih, jangan merasa berbuat lebih. Manusia itu sifat yang paling buruk kalau sudah dia merasa dirinya. Jadi kita diajarkan sudah merasa dirinya. Apa beliau mengatakan? Orang sudah mengatakan dirinya, ini merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, ini repot, Pak. Yang pertama, jika dia duduk berkumpul pasti gunjing, ngerasani. Orang kalau sudah merasa dirinya baik, merasa dirinya mulia, merasa dirinya bermanfaat, kalau sudah berkumpul menggunjing. Orang kalau sudah merasa dirinya bermanfaat, pasti di dalam perkumpulannya ingin menampakkan kelemahan orang lain. Baik, jangan menjadi merasa seseorang itu. Kita semua itu butuh. Kita bayangkan. Kalau seandainya di pom bensin
itu tidak ada pegawai pom bensin, repot nggak kita? Coba kalau seandainya di Tuban ini tidak ada pasukan kuning, stres kita, sampah bertebaran. Di Tuban ini nggak ada orang yang ngangkut sampah, penyakit ada di mana-mana. Kita berterima kasih kepada orang yang ngangkut sampah. Itu manusia yang akalnya waras kayak gitu. Ya. Tidak merasa dirinya mulia dan tidak merendahkan profesi orang lain. Itu sebaik-baiknya manusia. Nah, dipertegas oleh baginda Nabi Muhammad SAW, diulas dalam kitab Nasuih ini, diantaranya beliau mengatakan, kita di dunia ini sebaik-baik manusia jika bisa berbuat baik kepada hamba sahaya dan tetangga. Hidup ini bertetangga. Kita menjadi manusia mulia itu nyaman manakala memiliki tetangga, juga tetangga yang baik. Makanya dikatakan ajar goblal dar. Le ape golek omah, delok sik tanggamu sapa. Ojo milih lokasi. Lokasinya rumah elit. Lokasinya ini rumah yang orang-orang kaya. Bersih. Le tanggamu kafir kabeh. Kuwe mati. Diapakno men? Lebokno peti ya men. Golek tetangga itu yang baik. Lokasi itu penting. Untuknya, kalau sudah kita memiliki tetangga yang baik, maka kita jadilah orang yang dimiliki oleh tetangga kita, orang yang baik juga. Ya, ojo tonggone duwe wit pelem, ketok. Waduh, tonggoku duwe wit pelem. Mending go senggek, go ketek ini. Kak popo ya tonggoku, ya. Muskilah ini punya tetangga kayak gitu. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini ayat tentang masalah bertetanggalah yang baik. Kalian itu jadi orang jangan sampai menyembah selain Allah. La tusyriku bihi syai'a. Jangan kau ini berbuat syirik. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubil wasahibil bil jumbi wa ibnus sabil wa ma malakat aymanukum. Seseorang yang memiliki perangai yang baik, dia akan dicintai oleh banyak orang. Makanya di sini tekankan, dan berbuat baiklah kalian itu kepada kedua orang tua. Lek sodako itu wong tua di sini. Ada kelebihan harta kepada orang tua, baru kepada yang lain. Ojo wali kepada orang lain dulu, baru kepada tetangga. Dengan harapan apa? Kalau orang tua diberikan kelebihan apa yang kita miliki, saudara apa yang kita miliki, paling lek dulur dikai ya ngono-ngono wae. Wong tua dikai ya ngono-ngono. Tapi lek wong liya sing dikai, orang lain yang diberi, dia akan berterima kasih, dia akan membalas jasa saya. Makanya kalau ada orang, dia lebih cenderung dia memperhatikan orang lain, tidak memperhatikan keluarganya. Ada satu bentuk syirik, kemunafikan tadi. Di dalam hatinya ada namanya haddu syaiton. Apa haddu syaiton itu? Haddu syaiton itu adalah janji Allah yang telah ditepati kepada setan. Allah itu menepati janjinya kepada setan. Dengan apa? Memiliki hak untuk menggoda manusia. Jadi Allah itu berikan haddu syaiton, ruang setan di dalam hati. Satu titik kecil seujung jarum. Dengan ruangan hati yang sangat besar, Allah menitipkan haddu syaiton. Haddu syaiton ini bisa menjadi virus dan akan menyebar. Jika orang ini tidak bisa menjaga pandangan,
tidak bisa menjaga perkumpulan, sukanya lihat perempuan yang bukan muhrimnya, sukanya ikhtilat, ini haddu syaitan akan semakin besar, semakin akhirnya hatinya menjadi mati dikuasai oleh setan.